Kisah dimulai dari sebuah pesantren yang berada di Jawa Timur. Ada seorang santriwati yang bernama Herlina sedang mengikuti sholat subuh berjamaah. Namun kala itu Herlina masih terlihat ngantuk parah. Daripada tidur. Setelah melakukan sholat inilah para santriwati diwajibkan untuk tadarus bersama. Namun waktu itu Herlina lupa untuk membawa Al-Quran. Ia pun berniat untuk mengambilnya ke asrama. Namun apa hendak dikata, ia yang sedang ngantuk parah pun langsung tertidur pulas. Dan akibat dari ulahnya tersebut, akhirnya Herlina bersama dengan rekan-rekannya dihukum untuk membersihkan halaman, kamar mandi, dan gudang. Semuanya bersihkan halaman, kamar mandi, dan gudang. Merasa nggak terima dihukum seperti itu, padahal yang bersalah adalah Herlina. Lantas Obi, Dila, dan Siti mendatangi Herlina untuk memberi peringatan. Beruntung di situ ada Ranum yang mencoba untuk melarainya. Jangan gitu dong. Dia kan masih adaptasi. Baru juga sebulan. Udah 1 bulan, Num. Hingga suatu saat pun Herlina mengadu terhadap mamanya perihal dirinya yang selalu dibully oleh teman santriwatinya. Ia pun mengatakan jika cuma ada satu teman yang saat ini menjadi teman baiknya, yaitu Ranum namanya. Ibu yang mendengar hal tersebut berusaha untuk meyakinkan putrinya agar tetap baik-baik saja di sana. Cuma satu orang yang suka sama aku. Cuma satu yang baik. Namanya Ranum. Tapi yang lain gak ada yang baik. Sementara itu, Papa Herlina di rumah sedang mendengarkan cerita Herlina dari istrinya. Jika kini Herlina sudah menjadi sosok anak yang penurut. Tentu saja hal tersebut membuat sang ayah merasa senang. Dari Herlina. Katanya dia kangen banget sama papanya. Gimana kabarnya dia di sana? Beralih ke Ranum yang sedang mengajak Herlina untuk ngaji bersama. Namun pada saat Herlina hendak beranjak, datanglah Obi beserta rekan-rekan yang ternyata... Assalamualaikum Herlina. Punya mulut kok lemes. Aku nggak ada dikumiain. Nggak mau ya dengar apa-apa dari kalian. Ya, Obi dan kawan-kawan rupanya tidak suka akan kehadiran Herlina di pesantren itu. Lantas Obi dan rekan-rekan melakukan hal yang tak pantas dilakukan oleh seorang santriwati. Herlina yang merasa ketakutan lantas hendak kabur, namun terhalang oleh meja setrika yang tak sengaja melukai tangannya. Obi yang belum puas dengan perilakunya lantas mengambil setrikaan tersebut untuk melukai wajah Herlina. Namun Herlina berhasil untuk kabur. Namun pada akhirnya Herlina tertangkap lagi oleh Obi dan kawan-kawan, yang justru karena itulah Obi makin geram menyiksa Herlina hingga memasukkan tangan Herlina yang terluka ke dalam air. Saat itulah Herlina berhasil kabur dan terjatuh tepat di tengah jalan yang dari arah berlawanan muncullah sebuah mobil yang melaju dengan kencang dan menabraknya. Sejak saat itulah Herlina dirawat di rumah sakit. Sang ayah yang tak sengaja melihat luka bakar di tangan Herlina lantas berpikir jika itu bukanlah luka karena tertabrak. Ini bukan luka kecelakaan, Del. Dari hal tersebutlah sang ayah lantas marah terhadap pihak pengurus pondok pesantren yang telah lalai dalam pengawasan di setiap santriwatinya.
yang tentu saja sebagai orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren itu agar putra-putrinya menjadi anak yang lebih baik lagi. Namun ketika sudah terjadi seperti ini, sudah barang tentu orang tua juga pasti akan kecewa. Saya di pesantren kalian itu dengan niat baik, bukan untuk dicelakai atau disakiti. Paham? Sementara itu di pesantren mengadakan doa bersama untuk kesembuhan Herlina. Namun apalah daya manusia yang ternyata Herlina sudah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Dan ini adalah 1 minggu kemudian, saat Opi, Siti, Dila, dan Ranum sedang mengangkat jemuran, tiba-tiba ya, muncullah sosok Herlina di hadapan mereka yang tentu saja hal tersebut membuat kaget yang amat sangat buat Obi, Siti, dan Dila. Karena merekalah Herlina tertabrak mobil dan kini telah berdiri di hadapan mereka. Herlina, aku kangen banget sama kamu. Terjadi pro dan kontra atas kembalinya Herlina ke pesantren ini, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Jafar. Saya curiga Herlina digangguin sama teman-temannya. Saya sependapat sama Ustadz Jafar. Dari sini sudah mulai banyak keganjilan semenjak kembalinya Herlina ke pesantren ini, seperti Umi Ayu yang mendadak ditatap tajam oleh Herlina dan tiba-tiba seperti mendapat bisikan salam. Saat pengajian ini terlihat Herlina menatap tajam ke arah Obi, Siti, dan Dila, seolah-olah ada dendam yang tersembunyi. Dan benar saja, saat Ranum berusaha untuk mengajak ngobrol dengan Herlina tentang kejadian yang menimpanya, inilah jawaban Herlina. Semua ada balasannya. Malam pun tiba. Kini giliran ronda Opi dan Siti. Opi pun berusaha untuk mengecek kamar mandi. Namun tiba-tiba pintunya nutup dengan sendirinya. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, Opi pun melanjutkan rondanya yang tak sengaja melihat Siti masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia pun lantas mengikutinya dan tiba-tiba... Ya, Siti yang nampaknya sudah kerasukan oleh jin setan gentayangan berusaha untuk mencekik Obi. Beruntung datanglah Ustadz Gani yang segera menolongnya. Obi, ada apa ini? Semenjak kejadian itu, Obi semakin parno, apalagi yang menampakkan diri itu adalah wajah Herlina yang ia pernah musuhi. Tapi, gak apa-apa. Kan udah didoain sama Ustadz Gani. Aku takut banget dia. Makin hari kondisi Obi makin memprihatinkan. Tatkala temannya datang untuk menengoknya, malah ia melihat sosok Herlina lah yang terlihat olehnya. Assalamualaikum, Obi. Ingat kon. Obi? Rano musir, Rano. Itu bukan Siti, Disinilah letak Ranum sedikit agak curiga terhadap Herlina karena selama ini Herlina belum begitu lancar membaca Al-Quran, tapi sekarang sudah sangat mahir. Ditambah lagi ketika ingin sholat subuh berjamaah, yang awalnya Herlina masih di kamar, namun tiba-tiba ia sudah berada di dalam masjid. Malam pun tiba. Kini giliran yang ronda adalah Ranum dan Opi. Opi yang belum menunaikan ibadah sholat isya lantas meminta Ranum untuk menemaninya. Namun kala itu Ranum melihat Herlina melintas, lantas ia mengikutinya. Herlina?
Sementara itu, Obi yang tinggal sendiri di dalam masjid, tiba-tiba lampu berkedip dan terdengar suara aneh. Ranum yang mengikuti arah Herlina berjalan tanpa ia sadari jika Obi temannya dalam bahaya dan... Ya, Obi saat mengucap salam dan menengok ke sebelah, sudah ada sosok Herlina di sampingnya. Ranum yang mendengar jeritan Obi lantas bergegas menghampirinya. Namun alangkah terkejutnya Ranum tatkala melihat tubuh temannya itu sudah kaku dan meninggal dunia. Bi. Obi. Kematian Obi ini menimbulkan polemik di lingkungan pesantren yang dimana semua pengurus masih bingung apa penyebab Obi meninggal dunia dengan cara yang tak wajar. Ditambah lagi. Kalau meninggalkan pondok adalah cara paling aman untuk menyelamatkan nyawa santriwati kita, saya memilih agar mereka semua pulang. Tapi bukan Ustadz yang berhak mengambil keputusan. Para sahabat Obi pun saling menyalahkan atas meninggalnya Obi. Saiki kondisinya iki wis. Kenapa kamu ninggalin Obi? Kenapa? Jawab, ninggalin aja. Ranum yang malam itu tidak bisa tidur mendengar suara Herlina keluar kamar. Ia pun lantas mengikutinya, disusul oleh Siti dan Dila. Ayan, Bu. Wes. Golek. Saat sedang mencari inilah, Dila terpisah dari Siti dan... Begitu juga dengan Siti yang tiba-tiba melihat banyak santri yang sedang sholat. Dila yang bermaksud meminta bantuan terhadap Ustadz Gani atas hilangnya Siti ini, namun ia malah mendapatkan yang seperti ini. Assalamualaikum, Dila. Umi Yayu dan Umi Indri yang mendengar cerita Dila, ia pun bergegas untuk mencarinya. Namun alangkah terkejutnya tatkala melihat Dila sudah kaku seperti Obi tempo hari. Astagfirullahaladzim. Dari sinilah Ranum menyadari jika semua ini terjadi adalah ulah dari Herlina. Pelan-pelan jelaskan. Ternyata selama ini semua adalah ulah Herlina, Ustadz. Serta demi keamanan para santriwati, pihak pondok pesantren menghimbau agar semua santri berdiam diri di dalam masjid sampai orang tuanya menjemput. Tak terkecuali pihak pesantren juga menghubungi orang tua Herlina. Sekarang juga berkumpul di masjid. Sekali lagi untuk seluruh santriwati Arawimu. Sekarang juga berkumpul di masjid. Saat para santri beristirahat di dalam masjid inilah sosok Herlina kembali menampakkan diri sambil tersenyum seolah-olah ada kebahagiaan di dirinya. Malam itu Siti ingin buang air kecil ke kamar mandi ditemani oleh Ranum. Ranum yang menunggu di luar melihat Siti jalan dengan sendirinya. Lantas ia ikuti. Namun ketika Ranum berusaha untuk menegurnya, tiba-tiba ada sosok yang menyerupai Siti dan... Ranum? Sontak saja Siti dan Ranum langsung berlari menjauh, namun naasnya kaki Siti sudah dipegang oleh Herlina. Terjadilah tarik-menarik antara mereka. Tak lama muncullah Ustadz Gani dan Fajar yang membantunya.
Namun Herlina di sini bukannya setan yang takut dengan ayat suci Al-Quran, tapi malah justru ia hafal apa yang dilafalkan oleh sang ustadz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Herlina sendiri ternyata datang atas suruhan untuk balas dendam tentang kematiannya yang masih dirahasiakan. Dan jika kita nyimak dari awal film ini, dia ingin menuntut balas atas kelakuan Obi, Dila, dan Siti terhadapnya. Obi dan Dila kini sudah meninggal dunia, lantas kini giliran Sitilah yang jadi targetnya. Dan di saat genting inilah datang Ibu Herlina yang mencoba untuk menenangkannya, dan ternyata mobil yang menabrak Herlina hingga meninggal itu tidak lain dan tidak bukan yaitu ibunya sendiri. Oleh sebab itu ya, ibunya sendiri suka menjadi korban balas dendam Herlina. Namun ketika Herlina hendak menuntaskan balas dendamnya ke Siti, datanglah sang ayah. Serta ini flashback kejadian Herlina di rumah sakit yang ternyata Herlina ini sudah meninggal dunia. Namun sang ayah merahasiakan kematiannya tersebut. Dan justru sang ayah membawa jasad Herlina ke dukun agar Herlina bisa hidup kembali. Serta bisa balas dendam ke orang yang telah mencelakainya. Dan benar saja, berkat paku yang menancap di kepala Herlina, ia pun bisa hidup kembali. Punya oke pancen makan wonten akhir kulo nimbali panjenengan kulo ngaturi panjenengan rawuh bagi saya sampun. Mereka itu butuh mengisolasi hati. Dan setelah sang ayah mencabut kembali paku yang menancap di kepala Herlina, sang putri tercinta pun sudah menjadi mayat serta dimakamkan secara layak. Sementara itu, ayah Herlina yang malam itu tinggal sendirian, tiba-tiba terdengar suara orang yang mengetuk pintunya. Bergegaslah ia keluar yang ternyata Andani jadi cabut sedurung tuntas. tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.